Halo semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini kami ingin memaparkan hasil daripada diskusi kami yang berjudul Silver Queen. Adapun kami kelompok 3 yang beranggotakan Robi, Ilham, Andre, Evindo, Eka, Hendra, saya sendiri Timbul, Duta, Advent, dan Hafiz. Baiklah, langsung saja saya deskripsikan produk daripada Silver Queen ini. Ialah produk makanan coklat dari PT Ceres yang merupakan anak perusahaan dari PT General Food Industries atau GFI yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Silver Queen merupakan merek daripada coklat nasional yang saat ini merupakan penguasa atas makanan coklat batangan atau coklat bar di Indonesia. Dengan komposisi coklat yang Anda bisa lihat di slide, Silver Queen selalu menjadi coklat idola pada pecinta coklat. Bisa juga kita ketahui bahwasannya merek asli Indonesia ini tak kalah saing dengan merek asal coklat luar negeri, seperti M&M, Lotte, KitKat, bahkan Cadbury, dan Toblerone. Anda bisa juga ketahui bahwasannya coklat ini banyak sekali disangka-sangka berasal dari luar negeri, karena nama dan pemasaran iklan yang memberikan kesan Eropa. Sebagai informasi, Indonesia juga merupakan sebagai negara penghasil kakao terbesar ketiga di seluruh dunia. Silver Queen berhasil menjaga reputasinya sebagai produk makanan ringan yang berkualitas dan seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan ikhtisar karakteristik penjualan meningkat tinggi. Penjualan Silver Queen meningkat tinggi karena penjualannya tak hanya menjamah pasar Indonesia, bahkan berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina sudah menjadi pasarnya. Bahkan Petra Food juga menjamah pasar Eropa dan memiliki pabrik di Meksiko, Brazil, dan beberapa negara Eropa. Biaya-biaya rata-rata per pelanggan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli Silver Queen adalah biaya rata-rata per pelanggan. Harga Silver Queen sangat terjangkau dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, ikhtisar karakteristik laba-laba meningkat. Hal ini sejalan dengan penjualan yang meningkat tinggi sehingga laba meningkat. Meningkatnya margin laba melalui efisiensi dan perolehan skala keekonomisan. Karena produk ini sudah sangat dikenal di Indonesia dan internasional. Pelanggan pemakai awal. Karena kepuasan yang dirasakan oleh pemakai awal dari segi rasa, kualitas, harga, dan variasi yang banyak dari Silver Queen, sehingga hal ini membuat pemakai awal akan membeli produksi Silver Queen secara terus-menerus. Selanjutnya itu ikhtisar karakteristik pesaing, jumlahnya bertambah. Jumlah pesaing Silver Queen bertambah menjadi seperti yang pertama itu coklat Lean Excellency, yang kedua The Belgian, ketiga Mongo, dan lain-lain. Namun Silver Queen masih tetap menjadi favorit masyarakat karena variasinya yang beragam, rasanya yang berkualitas, dan harganya yang terjangkau. Baiklah, selanjutnya ada tahap proses penerimaan konsumen terhadap Silver Queen. Di sini ada beberapa merek. Yang pertama yaitu Silver Queen dengan pangsa pasar 59,5% dan Chunky dengan pangsa pasar 10,7% dan Delphi dengan pangsa pasar 7,7% dan Top dengan pangsa pasar 5,8%. Selanjutnya ada tahap proses penerimaan konsumen terhadap Silver Queen. Saat ini tahap proses penerimaan konsumen terhadap Silver Queen adalah pada tahap minat setelah pembelian. Dapat dilihat dari data pembelian konsumen terhadap Silver Queen, dibanding dengan produk serupa lainnya, konsumen menaruh minat tinggi pada Silver Queen dikarenakan kepuasan yang diterima oleh konsumen. Maka setelah konsumen membeli Silver Queen, konsumen akan membeli Silver Queen di pembelian selanjutnya. Selanjutnya, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Silver Queen. Yang pertama, geographic segmentation, yang artinya pembagian di suatu wilayah dalam beberapa bagian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan untuk memudahkan dalam perputaran produknya. Contoh, target market yang difokuskan pada kota-kota besar di Pulau Jawa.
seperti Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kota-kota tersebut memiliki lembaga pendidikan yang besar dan perkantoran yang menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya, yang kedua, demographic segmentation. Demographic segmentation merupakan suatu strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan penduduk yang ada di suatu negara. Tren demografi dapat menjadi kekuatan utama yang mendasari kekuatan pasar, faktor pertimbangan perusahaan untuk memasarkan produknya ke suatu negara. Beberapa variabel demografi meliputi umur, pendapatan, pendidikan, dan letak geografi. Silver Queen lebih menempatkan sasaran untuk pria dan wanita di kalangan remaja usia 15 sampai 24 tahun, di mana rasa keinginan untuk menikmati beragam coklat masih tergolong kuat. Selanjutnya yang ketiga, psikografis. Psikografis merupakan strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan perilaku target market, di mana target yang dituju adalah orang-orang yang berjiwa muda, memiliki banyak aktivitas, dan menikmati hidup. Karena mereka yang masih berjiwa muda merupakan orang yang energik dan fun, dan mereka tidak lupa meluangkan waktunya untuk bersantai. Dan yang terakhir, location strategi. Keputusan lokasi sering bergantung kepada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus untuk memaksimalkan pendapatan. Pemilihan lokasi Silver Queen sendiri adalah dengan alasan karena Indonesia merupakan penghasil kakao terbaik, di mana kakao yang dihasilkan lebih banyak mengandung coklat, sedangkan di luar negeri kakao yang dihasilkan lebih banyak mengandung minyak dibandingkan kandungan coklatnya. Selanjutnya, tujuan pemasaran Silver Queen. Yang pertama adalah memaksimalkan laba, dan yang kedua mempertahankan pangsa pasar. Baiklah, sekian daripada persentase kami. Kami ingin berterima kasih kepada Ibu Iskandar ini yang telah membimbing kami dalam mata kuliah manajemen pemasaran, serta teman-teman yang telah mau ikut serta dalam memperhatikan daripada persentase kami. Terima kasih.